Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Melania Francisca Hoder dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030099. Di video kali ini, saya akan mereview buku dasar-dasar ilmu politik bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perlu kita ketahui bahwa hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia, atau disebut dengan these rights derive from the inherent dignity of the human person. Hak ini sangat mendasar atau asasi fundamental, sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Masuk dalam pembahasan. Yang pertama tentang perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215, ditandatangani suatu perjanjian yang disebut dengan Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan hak sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim atau habeas corpus. Sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang, Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Yang kedua, mengenai hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar atau The Great Depression sekitar tahun 1929 hingga tahun 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar hampir ke seluruh dunia, berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Di luar Amerika pun dampaknya cukup dahsyat. Di Jerman, depresi turut berakibat timbulnya Nazisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Perkembangan ini menyebabkan banyak orang berimigrasi ke Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Jutaan orang Yahudi yang tidak sempat meninggalkan Jerman ditahan dan dibunuh dalam berbagai kamp konsentrasi. Yang ketiga, peran negara-negara dunia ketiga. Sesudah Perang Dunia Kedua, usai banyak bermunculan negara baru, salah satu usaha untuk menggalang kesetiakawanan dalam forum internasional terlaksana di Bandung pada tahun 1955 waktu diadakan Konferensi Asia Afrika. Akan tetapi, pada saat itu, seruan untuk menentang penjajahan, rasialisme, dan keterbelakangan belum begitu bergema.
Namun, dengan bertambahnya jumlah negara merdeka, maka bertambah pula militansi mereka di forum PBB. Di luar PBB, perannya OPEC di bidang perminyakan dunia pada dasarawasa tahun 1970-an telah turut mendorong kebangkitan negara-negara berkembang di forum PBB, sehingga berhasil memberi perspektif baru pada perdebatan itu. Negara-negara berkembang sangat mendukung perumusan hak ekonomi dalam konvenan internasional karena merasa bahwa tugas menyejahterakan rakyat merupakan prioritas pertama. Malahan ada pendapat di benua Afrika bahwa penikmatan atau enjoyment hak ekonomi merupakan jaminan untuk penikmatan hak politik. Karena disadari bahwa pembangunan memerlukan masa stabilitas yang mantap. Banyak negara berkembang pada tahap awal pembangunan cenderung menggunakan sistem politik yang otoriter atau semi-otoriter. Yang keempat, hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi atau The Rights Revolution. Telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York, perang terhadap Afghanistan, dan invasi terhadap koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Kekuatan moral yang tadinya dimiliki oleh beberapa negara besar, atau terutama Amerika dan Inggris, terhadap beberapa negara yang sering disebut sebagai pelanggar hak asasi, sudah melemah, karena mereka sendiri telah melakukan kekerasan serta pelanggaran hak asasi yang berat. Selain dari itu, ancaman terorisme global telah memaksa banyak negara demokrasi untuk memperketat keamanan nasional di negara masing-masing. Yang kelima, hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah dua periode resesi, yaitu rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah seorang manusia. Dalam Mukadimah Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 dicanangkan, hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi atau fundamental sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Saat ini kita membedakan 3 generasi hak asasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis yang dalam masa Perang Dingin, yaitu tahun 1945 awal dan tahun 1970-an, sering dinamakan Dunia Kedua. Kemudian hak ini didukung oleh negara-negara yang baru membebaskan diri dari penjajahan kolonial dan yang sering disebut Dunia Ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan atau development. Hak asasi manusia di dunia barat
terdapat karangan beberapa filsuf abad ke-17 yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga. Baik, demikian hasil review buku tentang dasar-dasar ilmu politik bab 7, yaitu mengenai hak-hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.